Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, mata yakunu riba wa ma dhabituhu wa ma sababu tahrimi. Apa yang dimaksud riba dan seperti apa kaidah riba? Kenapa riba diharamkan oleh syariat? Ar-riba fil lughati ziyadah. Riba dalam bahasa adalah lebih, wa huwa haram, dan riba sendiri hukumnya haram, wa minal kabair, dan termasuk dosa besar. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, wa muwakkilahu, melaknat orang yang mewakilkan riba, wa syahidai, melaknat dua saksi riba, wa katibahu, orang yang menulis transaksi riba. Semuanya dilaknat oleh Rasul alaihi afdhalus salati wassalam. Jadi sekarang kita membahas tentang riba. Riba itu pada dasarnya adalah jual beli. Jadi kalau kalian masih ingat, jual beli itu adalah tukar menukar, dan itu terjadi bisa antara barang dengan barang, bisa antara barang dengan uang, bisa antara uang dengan uang. Nah, apabila penukaran tersebut terjadi antara barang dengan barang, maka tidak ada syarat tambahan lain. Cukup syarat-syarat jual beli yang telah kita bahas sebelumnya. Begitu juga apabila terjadi penukaran antara uang dengan barang, hukumnya sama, tidak ada syarat lebih. Nah, bagian yang ketiga yaitu jual beli atau tukar menukar uang dengan uang, emas dengan emas, perak dengan perak, makanan dengan makanan. Di situ ranah dari riba, tempatnya riba di situ. Ya, jadi tempatnya riba ada di situ. Uang dengan uang, emas dengan emas, perak dengan perak, apalagi satunya makanan dengan makanan. Jadi tukar menukar empat tersebut, tukar menukar uang dengan uang, tukar menukar emas dengan emas, tukar menukar perak dengan perak, tukar menukar makanan dengan makanan, itu semua kata fuqaha bai'ur ribawiyat. Jadi yang empat tadi, tukar menukar empat tadi, namanya bai'ur ribawiyat. Ada yang mengatakan bai'ur rabawiyat. Mafhum? Nah, bai'ur rabawiyat atau ribawiyat ini dibagi dua. Ada yang satu jenis, tukar menukarnya dengan satu jenis, dengan jenis yang sama. Kadang tukar menukarnya beda jenis. Jadi bai'ur rabawiyat atau ribawiyat itu ada dua. Kadang tukar menukarnya dengan barang yang sejenis, kadang tidak. Nah, apabila tukar menukarnya itu satu jenis, maka syaratnya ada tiga. Seperti apa? Tukar menukar satu jenis, emas dengan emas, uang rupiah dengan uang rupiah juga, perak dengan perak, beras 1 kilo dengan beras 1 kilo, itu semua namanya satu jenis. Maka bai'ur rabawiyat ini bisa dikatakan sah dengan 3 syarat. Yang pertama harus hulul. Apa maksudnya hulul? Dalam akad harus disebutkan
tunai. Tidak boleh dengan pembayaran yang ditangguhkan. Iya, harus kontan. Jadi ada hulul. Ini syarat yang pertama. Kalau satu jenis. Yang kedua syaratnya harus taqabud. Apa maksudnya taqabud? Harus serah terima di tempat. Saya memberi, saya juga harus menerima dalam satu majelis. Itu arti dari taqabud. Nah, yang ketiga syaratnya harus tamatsul. Harus sama. 1.000 harus ditukar dengan 1.000. Tidak boleh ditukar dengan 2.000. Ya, 100.000 harus ditukar dengan 100.000. Begitu juga 1 gram emas harus ditukar dengan 1 gram. 1 kilogram beras jagung harus ditukar dengan 1 kilogram juga. Mafhum? Itu arti dari tamatsul. Jadi kalau bai'ur rabawiyat dalam satu jenis ditukar dengan jenis yang sama, maka syaratnya itu ada 3. Yang pertama harus hulul. Apa maksudnya hulul? Harus dalam akad, harus disebutkan tunai, pembayarnya harus tunai. Kemudian taqabud artinya serah terima di tempat. Kemudian syarat yang ketiga harus tamatsul. Nah, dari syarat yang 3 ini, kalau tidak lengkap itu ada riba, dan namanya itu disesuaikan dengan syaratnya. Contoh, tadi syaratnya adalah hulul. Contohnya hulul seperti ini. Saya akan tukar 1 gram emas ini dengan 1 gram emas milik Anda. Saya bayar tunai. Jadi saya bayar tunai, itu namanya hulul. Namanya hulul. Jadi kalau misalkan saya tidak mengatakan itu, contoh, saya tukar 1 gram emas ini dengan 1 gram emas milik Anda, tapi saya bayarnya besok. Berarti tidak ada penyebutan tunai. Hah? Ya. Mafhum? Jadi kalau misalkan dia mensyaratkan waktu yang akan datang, saya akan memberi 1 gram emas ini besok ya. Berarti akan diterima besok. Maka hulul, yang mana itu merupakan syarat, tidak terpenuhi di sini. Maka kalau dalam akad seperti itu menyebutkan waktu yang akan datang, waktu penerimaan, maka namanya riba. Ribanya riba nasi'ah. Kenapa? Karena nasi'ah itu artinya waktu yang akan datang, waktu pembayaran yang akan datang, namanya nasi'ah. Mafhum? Jadi kalau tidak hulul berarti artinya riba nasi'ah. Mafhum insyaallah. Nah, sekarang taqabud. Taqabud itu serah terima di tempat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzahabu bil-dzahabi, al-fiddatu bil-fiddatu bil-fiddati, al-burru bil-burri, asy-sya'ir bil-sya'ir, wat-tamru bit-tamri, al-milhu bil-milhi mithlan bimithlin, yadan biyad." Apa maksud dari yad biyad? Saya ngasih dengan tangan saya, Anda juga ngasih dengan tangan Anda. Jadi serah terima di tempat. Jadi misalkan saya ngasih sekarang, Anda tidak ngasih sekarang, bahkan Anda ngasihnya besok, berarti tidak serah terima di tempat gara-gara tangan. Tangan bahasa Arabnya yad. Jadi kalau tidak serah terima di tempat namanya ribal yad. Mafhum? Ribal yad. Ribal yad. Yad. Ribal yad. Jadi kalau tidak hulul riba nasi'ah. Kalau tidak taqabud riba liyad. Saya ngasih sekarang, Anda ngasihnya besok. Maka masalahnya ada di tangan sekarang.
tangan dua pihak ini tidak sama-sama ngasih, maka riba yad. Riba yad. Kemudian yang ketiga syaratnya tadi harus tamatsul. 1.000 harus ditukar dengan 1.000. Jadi kalau misal saya ngasih 1.000, Anda ngasih 2.000, maka riba atau tidak riba? Riba, karena syarat riba harus tamatsul kalau satu jenis. Nah, kalau tidak tamatsul seperti ini, itu kan lebih berapa? 1.000. 1.000 itu namanya fadl. Fadl itu lebih. Fadl artinya lebih. Maka di sini ribanya riba fadl. Mafhum insyaallah? Jadi dengan syarat ini kalian paham bahwasanya riba ada riba nasi'ah, riba liyad, riba fadl. Fadl muntah uning fadl fadl. Itu kalau satu jenis. Kalau jenisnya beda, maka syaratnya 2, hulul dan takabur. Itu saja. Itu bagian pertama tadi kalau satu jenis. Kalau satu jenis maka 3 syaratnya, hulul, takabur, tamatsul. Kalau tidak hulul, nasi'ah. Kalau tidak takabur, iyad. Kalau tidak tamatsul, fadl. Nah, kalau beda jenisnya, contoh saya menukar uang ya rupiah ditukar dengan dolar, itu kan sama-sama uang cuma beda jenisnya. Yang satunya dolar, satunya rupiah. Dan rupiah dengan dolar ini apakah satu jenis? Tidak. Pada 1 dolar dan 1 rupiah tak pada. Maka syaratnya 2, harus hulul, harus taqabud, serah terima di tempat. Insyaallah. Apakah disyaratkan tamatsul? Tidak. Tidak disyaratkan tamatsul kalau beda jenis. Ya, Anda punya beras jagung, saya punya beras putih, padi. Kemudian saya tukar beras saya dengan beras Anda. Beras Anda itu beratnya 2 kilo. Punya saya beratnya 1 kilo. Berarti tidak sama. Boleh atau tidak? Boleh di sini karena beda jenis. Mafhum? Sama 1 US dollar misalkan. Itu kalau dirupiahkan 15.000 rupiah. Soh. Jadi kalau saya punya uang 1 US dollar kemudian akan ditukar dengan uang rupiah, nominalnya 20.000 rupiah, boleh atau tidak? Boleh, kan nggak sama, walaupun nggak sama, cuma di sini beda jenis. Insyaallah yufham, mafhum ki? Qala al-musannifu